Abu Nawas memiliki keledai yang sangat penurut. Abu Nawas selalu membawanya kemanapun pergi. Keledai itu sangat disukai banyak orang, bahkan ada yang ingin membelinya dengan harga mahal. Akan tetapi Abu Nawas selalu menolak. Suatu ketika, Abu Nawas mendapat tugas untuk membawa keledai itu ke Baghdad. Dalam perjalanan, Abu Nawas melewati sebuah desa. Tanpa disadari, ada dua orang pencuri sedang memperhatikan keledainya. Ketika azan berkumandang, Abu Nawas berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat dan mencari pohon di dekat masjid untuk mengikat keledainya di sana, lalu masuk ke dalam. Pada saat itulah, dua pencuri tadi mulai melancarkan rencananya. Saat Abu Nawas masuk ke masjid, dua pencuri mendekati keledai Abu Nawas. Salah satu pencuri membawa lari keledai, sedangkan satunya lagi nekat menyamar pura-pura jadi keledai. Pencuri itu mengikat tali ke lehernya sendiri, seakan-akan dialah keledai tersebut yang berubah menjadi manusia. Tujuannya agar Abu Nawas percaya keledainya berubah menjadi manusia. Selesai sholat, Abu Nawas terkejut melihat keledainya tidak ada. Yang ia lihat hanya seorang manusia terikat dengan tali keledai. Dengan wajah heran, Abu Nawas bertanya, "Apakah kau keledaiku?" Pencuri itu menjawab, "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk jadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu, aku kembali jadi manusia." Abu Nawas tidak langsung percaya dan merasa banyak kejanggalan. "Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau menipuku," pikir Abu Nawas dalam hati. Untuk membuat si pencuri kapok, Abu Nawas meminta diantarkan ke rumah Tuan Hakim. Abu Nawas selalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu pun sangat menyesal dan berpikir seharusnya ia melarikan diri bersama temannya tadi, bukannya menyamar. Kini si pencuri justru terikat dan diperlakukan seperti keledai sungguhan. Banyak orang di jalan yang melihat mereka heran. Mereka bertanya pada Abu Nawas di mana keledainya. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab bahwa keledainya berubah menjadi manusia berkat kebaikan hatinya. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama dan membuat si pencuri kelelahan. Tangan dan kakinya mulai sakit dan memerah seperti melepuh. Namun Abu Nawas tetap menungganginya hingga mereka sampai. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, sang hakim terkejut melihat Abu Nawas menunggangi seorang manusia. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia." Abu Nawas pun mendekati Tuan Hakim lalu menceritakan kejadiannya. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang mencoba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran." "Oh, begitu ceritanya. Sebaiknya kita masuk ke dalam dulu, Abu Nawas." Abu Nawas pun kemudian mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Kemudian Abu Nawas dan Tuan Hakim masuk ke dalam rumah Tuan Hakim dan pura-pura berdiskusi sambil mengintai si pencuri. Tidak lama kemudian, teman si pencuri datang. Ia berniat menolong temannya yang terikat. Ia berusaha melepaskan tali di leher temannya itu, tetapi sangat kesulitan. Temannya juga sudah tidak kuat berjalan karena kakinya luka parah. Saat itulah Abu Nawas dan Tuan Hakim keluar. Mereka memergoki kedua pencuri itu. "Siapa sebenarnya kalian?" "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya." "Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan penjara." "Baik Tuan Hakim." Salah satu dari pencuri itu segera pulang untuk mengambil keledai dan menyerahkannya kembali pada Abu Nawas. Setelah itu Tuan Hakim memberikan nasihat kepada dua pencuri itu. "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini." Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya, dan kedua pencuri itu pun sadar akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi.